Annyeonghaseyo penggaris, garis bawah, Ososeo. Oke, so 안녕하세요. 저는 메리 카롤린입니다. 저는 나탄입니다. Jadi, halo penggaris. Halo penggaris. Hari ini topik gue sama Nathan bakal pokoknya all about K-pop. Kalian udah denger kan tadi kita udah ngomong Korea, kita udah ya 11-12 lama idol yang kalian kenal lah. Benar banget. Nah, jadi hari ini kan semuanya all about K-pop nih, Iya. Nathan. Nah, Nathan sendiri kan kayaknya demen banget ya sama K-pop. Apalagi kalau setiap kali gua lewatin meja kantor lu, laptop lu tuh backgroundnya K-pop. Ya, Kenapa kasih tau tuh? Kenapa bisa begitu ya? Jadi kasih tau dong. Ketahuan dong. Apa ya? Kenapa gue suka K-pop? Gue tuh suka karena kayak gue sebelum suka K-pop tuh gue kayak lagi in the dark place, kayak abis diputusin terus kayak sedih gitu kan, terus temen gue mulai racunin tuh, lu nonton ini, gue kayak apaan sih, oh ya udah. Jadi ini pelarian lu ya? Iya, pelarian, awalnya tuh pelarian gitu. Okay. Kayak abis diputusin, sedih, terus apa dikasih video cewek gitu. cakep gitu. Terus kayak wow. Kayak, wah, seger gitu ngeliatnya kan. Akhirnya gue memutuskan, gue awalnya kayak in denial gitu. Enggak, gue gak suka. Gue suka rap. Terus akhirnya gue menerima. Terus gue kayak, ya udah deh. Terus gue ngikutin sampai sekarang ya berubah drastis. Emang sebenarnya K-pop yang lu suka nama kan girl band kan ini kan ya? Girl groupnya itu namanya siapa? Yang buat yang tahu, tapi pasti udah tahu. Ini salah satu grup yang terkenal, Twice. Oh, Twice. Gue nggak tahu sih. Bruh. Kalau gue personal nih, sukanya tuh dulu zamannya gue tuh kayak Big Bang namanya, Big Bang. G-Dragon ya kan, terus yang Top gitu-gitu yang kayak punya apa yang hits dulu? Fantastic Baby. Fantastic Baby. Dulu tuh suka, kalau gue pribadi experience gue dengan K-pop karena sering muncul di ini sih YouTube. Dulu tuh gue suka nonton YouTube, terus dari kecil suka ngedance juga. Salah satu yang hits kan dulu kan si G-Dragon dan si Big Bang ini kan. Nah terus akhirnya mereka juga gayanya tuh yang apa ya, nyentrik banget. Iya gitu, yang kayak gila. Satu ini yang panjang sebelah ya kan, terus rambutnya biru. Nah tapi somehow dulu tuh agak malu nggak sih, kayak dulu tuh gue maksudnya menyatakan kayak kalau gue tuh dengerin lagu K-pop loh gitu. Agak malu gitu gue, karena apakah karena gayanya mereka nyentrik gitu, atau apa nggak ada marketnya juga dulu, mungkin pada masih malu-malu, terus gue juga malu-malu, jadi semua orang yang malu-malu. Jadi ya gak ngerti, tapi somehow sekarang kalau gue throwback lagi, kayak ternyata tuh dari kecil, bahkan dari kita SD, SMP tuh udah tahu gitu loh sama si K-pop. Cuman sekarang ini yang kayak malah lebih booming lagi, kayak semua orang udah gak malu-malu lagi sekarang. Sekarang ada pepatah barunya, semua akan ke Koreaan pada waktunya. Iya. Itu ada tuh. Dulu kemarin pas Maret ini, sebelum pas baru corona kan, padahal udah ini booking tiket ke Korea, coba terus gara-gara corona kan jadi. Nah itu tadi kan emang personal experience kita ya, pertama kali ke expose sama K-pop gitu. Nah kalau menurut lo ini zaman sekarang anak-anak muda ini lebih demen musiknya, fashionnya K-pop, atau apanya sih kalau menurut lo? Dua hal yang paling penting sih, visual sama musiknya. Orang paling bisa salah satu antara dari musiknya dulu baru ke visual, atau visualnya baru ke musik. Biasanya kayak gitu, kayak berarti ganteng terus baru mulai dengerin. Atau enggak kayak lagunya enak, lihat tuh ganteng, cakep gitu. Biasanya enak ya, dua itu. Terus ya. makanya merembet lah itu ke fashion, ke apa makanan ke, juga, makanan. jadi culture juga sih sebenarnya. Bahkan kayak mannernya tuh juga berubah kayak orang Korea. Iya. Kayak gue bahkan dulu kayak awal kayak kalau kenal orang sekarang sambil ikut nunduk, sambil kayak bau juga. Oke, ya bener lebih sih. sopan ya kan. Ya bener sih, tapi kayak kalau gue karena nonton Running Man by the way, kan mereka kok tau kayak tepuk tangan gitu kan. Iya, sama. Iya gua. Ketawa sekarang pakai tepuk tangan. Gua tepuk tangan. Dulu kalau kayak gue ngeliat temen gue yang kayak gitu kayak apaan sih, aneh banget tepuk tangan. Oke, sekarang gue tepuk sekarang tangan. tepuk tangan kita. Seru. Apa iya. Bener sih. Terus kalau menurut gue juga sekarang orang-orang kan Inggris itu kayak first language, kayak second language-nya Korea deh. Semuanya kayak annyeonghaseyo, kamsahamnida, kamsahamnida. Gue juga sekarang malah ngomong thank you, kamsa.
udah semuanya nular iya. gitu loh. Kan nggak bisa gitu ya. Apalagi kalau yang yang kena drakor gitu. Iya. Wah, yang drakor yang paling parah sih daripada kalau yang suka K-pop. Iya. Drakor lebih fansnya tuh lebih mereka kena lebih ke influence gitu kan. Oh iya. Oke, kalau yang K-pop kan masa tengah-tengah lagi ngapain joget kan enggak. Kalau yang drakor dia lebih kayak orangnya lebih ke influence lagi. Iya. Sama kayaknya tuh trend fashionnya dari K-pop karena mereka tadi yang kayak lu bilang kayak visual oke, music oke, fashionnya juga kayak sampai ke bawah sih, fashion. sampai ke make up K-pop yang kayak gimana sih kalau cewek kan kebanyakan maunya yang kayak flawless look tapi yang nggak kelihatan kayak makeup gitu kan. Iya, kayak natural look gitu. Iya. Ya sama kayak kalau ke gua kantor kayak gini aja guys, yang natural look aja. Sama gue kok kayak gini aja. Very natural emang. Natural emang ya. Kebawa K-wave-nya ini ya. Nah sebenarnya kalau ngomongin K-pop juga, nggak tau deh kalau yang si para penggaris ini udah ada zamannya nonton Boys Before Flower belum? Nggak tahu ya. Cuman kalau kita sendiri udah pernah nonton belum? Enggak sih. Oh lu nggak nonton? Wah, gila, gue berasa tua aja. Iya, gue tapi tahu, gue dulu yang paling terkenal tuh yang Kim Boom bukan itu. Kim Boom Iya, ya. Dulu bacanya Kim Boem gue. Kim Boem. Oh sama Lee Min Ho gitu lah, Iya. itu yang paling kayak dulu tuh topnya banget. Top Top banget. Kalau sekarang kan udah beda. Ya, sekarang kan apa ya kemarin? Yang Kim lagi So Hyun. Kim So Hyun, Iya. terus ya. Tapi Lee Min Ho masih eksis sih. Masih. Kayak. Nah kalau dulu tuh pertama kali nonton Korea gitu ya itu tuh di gua kayak Full House. Terus sekarang itu ada Boys Before Flowers. Dulu K-pop tuh ya SNSD, Super Junior. bener SNSD gila. Betul. Tapi kalau kalian nonton di YouTube personelnya SNSD ada yang bikin YouTube juga kayak udah pada shift Banyak jadi ya. YouTuber juga Iya, sih. bener. K-pop cuman lagunya itu yang kayak sorry itu semua masih nempel loh. Kayak nempel di otak gak bisa lupa gitu. Udah kayak Itu yang paling itu sih, paling gede banget. iya bener banget. Jadi emang K-pop itu di Indonesia sama udah jadi malah culture yang kayak Second kali, iya kayak Iya. kedua lah, culture kedua gitu hampir nggak sih? Jadinya kayak bahkan orang-orang Indonesia yang harusnya membudayakan budaya Indonesia. Kita membudayakan budaya Korea. Maaf ya. Jadi apakah ini semua budaya ini akan menjadi budaya Korea gimana? Enggak dong, jangan dong. Semuanya Iya. Korea gitu. Semuanya Korea loh. Kayak Kan. bahkan udah masuk TV kan. Bener. Kita tahu yang Tokopedia misalnya gitu kayak Iya. acara-acara gitu ngundangnya Iya. sekarang artis Korea semua. Betul. Shopee kemarin Shopee, Blackpink kan. Blackpink. Tokopedia kemarin BTS, Iya. Twice, ada yang Secret Number, tahu nggak Iya. Secret Number? Tahu. Apa tuh? Iya. Tahu. Biar Iya. kayaknya gue tahu banget ada K-pop gitu. Nggak, jadi Secret Number tuh yang wahnya itu tuh salah satu personelnya udah orang Indonesia. Oh. Orang asli Indonesia. Bener. Jadi gue punya teman dari Jogja. Dia itu adalah K-pop orang Indonesia pertama, berarti sebelumnya Secret Number deh kayaknya. Siapa? Namanya itu Lodi? Iya, ya ampun, kalau tahu. Iya, tahu lah. sumpah. Oh, itu teman. Wow. Itu teman gue dari waktu gue SMA. Dia itu kemarin I For You. Iya, kalau sekarang nggak dia mau debut lagi. Iya, Ada grup lagi. salah. Itu kan tepuk tangan. Gue udah pengetahuannya Iya, panjang ya. sumpah loh Iya. Dina. Terus dia itu sempat datang tuh kemarin ketemu gua. Gila, Beda ya, beda udah. banget, udah. King Slong ya. Wah, hidungnya mancung, kulit bagus kayak gila. Gua cewek merasa kalah gua. Ya jadi emang benar-benar K-pop bahkan sampai ke circle-nya gua udah orang idol bahkan gitu. Pernah temen idol. Lodi, are you watching? Jadi emang ternyata experience kita berdua di dunia K-pop itu juga terasa banget. Mungkin kalau kayak para penggaris punya experience apa, pengalaman kalian pertama kali di K-pop juga coba komen di bawah, sharing. Nanti bakal yang balas gue sama Nathan gitu. Iya. Awas Ntar ya. kalau butuh tanya apa, ntar tanya ke gue. Ya gitu tuh sampai sebenarnya tuh gue bisa baca Hangul loh. Korea tuh bisa baca. belajar. Gua. Belajar. Harus. Ya biar bisa ngerti at least nih orang K-pop liriknya nyanyi apa sih gitu loh. Kan. Itu struggling banget. Apalagi kalau nonton kayak Running Man gitu kan. Iya. Misalnya udah nggak sabar Subtitle. nonton, tapi belum ada subtitle. Udah ketawa-ketawa aja, ikut ketawa aja gitu. Tapi ya berarti sebenarnya K-pop itu emang maksudnya konotasinya sama lagu, tapi popnya ini kayaknya jadi kayak semacam culture karena dari tadi kita ngebahasnya juga jadi dari fashionnya iya, makanannya iya, bahasanya iya, kayak apakah K-pop ini hanya sebagai suatu lagu atau bahkan K-pop pop as in malah jadi culture-nya juga gitu sih. Apa saking terintegrasinya. Tapi sih K-pop tuh sebenarnya cuma salah satu kayak cabangnya. Kan asli kayak
gedenya itu namanya Hallyu Wave kan. Ya. Tuh. Tapi ya orang itu sih K-pop sih yang paling kayak biasanya itu salah satu kontributor yang membuka jalan ke Hallyu. Jadi mungkin kayak kesimpulannya nih ya tentang K-pop ini sendiri, kalau menurut gua emang semua orang pasti terpapar atau at least pernah lihat dan merasakan tentang K-pop itu sendiri sih. Sama sih. Gitu ya. Iya, ngikut Berarti aja. kesimpulannya K-pop itu K. we are K-pop. Iya, kita K-pop. Kita semua K-pop adalah membukakan pintu ke budaya lainnya. Gitu terutama untuk pintu-pintu sakit hati kayak iya, apalagi yang udah ditinggalin atau apa gitu, ya kalian boleh lah nonton K-pop lah. Jadi sebenarnya K-pop tuh menghibur, kayak dari tadi kita ketawa-ketawa terus, berarti K-pop is bringing positive vibes juga. Yes. Thank you juga buat penggaris yang udah nonton kita di edisi kali ini tentang K-pop. Jangan lupa komen, like, dan subscribe YouTube Garis Temu. So, annyeonghaseyo. Woo.